Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, untuk mengawali aktivitas kita, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Yehezkiel pasal 36 ayat 29. Demikianlah dikatakan, Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sikap umat Allah yang menjadi pilihan Allah sangat jauh dari apa yang diharapkan. Karena ketika Allah memilih umatnya, Allah menginginkan adanya kesetiaan. Namun umat Allah selalu mendukakan hati Allah. Mereka menyembah kepada Allah, tetapi mereka juga menyembah kepada berhala. Ini terbukti ketika mereka harus membangun kuil-kuil, membangun ilah-ilah, dan percaya kepada ritus-ritus bangsa-bangsa lain. Karena itu Allah memberikan pembelajaran kepada umat. Walaupun mereka adalah umat pilihan Allah, tetapi Allah tidak segan-segan untuk memberikan hukuman agar mereka menyadari bahwa apa yang mereka perbuat itu salah di hadapan Allah. Akhirnya Allah membiarkan umatnya terbuang, dan dari pembuangan itu Allah ingin menyadarkan umatnya akan setiap kesalahan yang mereka perbuat. Dan ketika mereka sudah dalam pembuangan itu, Allah tidak hanya diam, tetapi Allah memperhatikan setiap kehidupan umat. Sehingga Allah sendiri yang datang dan berseru dalam pemulihan umat. Dia berkata melalui firman Tuhan ini, Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu. Dosa kenajisan yang dimaksud adalah dosa penyembahan kepada berhala. Itu adalah hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Karena itu Allah sendiri yang akan melepaskan itu. Bukan hanya manusia, tetapi Allah sendiri. Karena manusia sangat sulit untuk dirubah jika manusia berhadapan dengan manusia. Tetapi Allah sendiri yang akan melepaskan umatnya dari kenajisan itu. Yang kedua, Allah menghukum umatnya sehingga mereka harus kehilangan berkat, harus kehilangan karunia. Maka Allah sendiri yang akan mengembalikan itu, di mana pertumbuhan apa yang mereka kerjakan itu menjadi kehendak Allah. Jadi Allah sendiri yang akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya. Ini adalah menggambarkan suatu kelimpahan. Kelimpahan itu akan Allah nyatakan ketika umat Allah itu mau kembali dan menyadari setiap kesalahannya. Yang terakhir, Allah berjanji tidak akan mendatangkan lagi kelaparan kepada umatnya. Karena itu Allah adalah Allah yang maha kasih dan maha penyayang, yang selalu memperhatikan setiap kehidupan kita. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebagai umat Allah, latihlah untuk setia. Karena kehidupan kita adalah hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jangan pernah beralih dari pujian kita kepada Allah, apapun itu alasannya. Karena Allah setia untuk memberikan kasih-Nya kepada kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan kasih setiamu yang memberkati kami dan menyertai kami. Engkau adalah Allah yang selalu memberikan pemulihan kepada setiap orang percaya. Ya Tuhan, berkatilah setiap aktivitas kami, pekerjaan kami, agar itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah setiap orang percaya, yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan. Terima kasih Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga protokol kesehatan. Andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Horas.